Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang insyaallah pada kesempatan yang penuh berkah ini dapat turung ipam masena fong Allah Subhanahu wa taala lauri ikemaneng, terkhusus kepada kita yang sempat hadir pada subuh ke-18 bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, ide yang kai hadir pada kesempatan ini perlu ki syukur maraja lori seserajan nafong Allah Subhanahu wa taala, karena doa yang selama ini kita haturkan kepada Allah selama kurang lebih 2 bulan, mapamula ular raja Sya'ban letu capakna tuli ibaca pallo dengenna makada Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Puang Pak Barakai kasih ular raja untuk untuk kami ini. Makutopa ropaimeng Pak Barakat toy ular Sya'ban wa balikna Ramadan. Kemudian areki umur malampe puang sarek kuam mengweding irate ular ramalang. Gangkan alhamdulillah pada subuh hari ini engkamupi nawerepong Allah Subhanahu wa taala pammasina berupa nikmat kesehatan, nikmat umur serta nikmat keimanan. Gangkanna kita masih sempat hadir pada subuh ke-18 Ramadan ini. Alangkah caikna fong Allah Subhanahu wa taala. Andai kata 20 ki malla doang. Wabalikna Ramadan, wabalikna Ramadan, wabalikna Ramadan. Ternyata narapi ramalang madodong usahata, madodong akasyawangeta ibadata lori fong Allah Subhanahu wa taala uliwe caina fong Allah Subhanahu wa taala mitaki. Karena banyak sekali di antara kita umat Islam yang mirita na marenu tama ular ramalang ya ko pamula-mulanna ular ramalang. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa di setiap masjid, tapi dari mana? Ada beberapa masjid ya ko awal-awal Ramadan ni penuh. Bahkan letu isaliweng matarawih tawe. Letu isaliweng masuk pada subuh. Tapi setelah Ramadan itu berjalan narapi pertengahan bulan Ramadan mapamula ni mundur semangatnya. Padahal dalam bulan Ramadan ini kita diberikan 2 jihad oleh Allah. Dan karena Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Lataiful Ma'arif beliau mengatakan i'lam isengi annal mu'mina sitonget-tongenna ya tutomatepe ya jatami'u lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsi. Ya tutomatepe ilalanna ular ramalang berkumpul padanya 2 jihad untuk melawan hawa nafsunya. Jadi sebenarnya ini kita berjihad. Aga jihad tak. Nomor sedi adalah jihadun bin nahari ala siyam. Berjihad pada waktu siang hari untuk berpuasa. Jadi itu puasa ata yeso itu jihad sebenarnya. Andai kata mati ki puasa, kita mati dalam mendapatkan pahala jihad. Betuan nareko apala jihad ya suruga tawata. Kemudian yang kedua jihadun billail alal qiyam. Nanti malam atau kemarin malam kita juga berjihad alal qiyam untuk bangun salat malam.
aga sumpah jamun ninna aga sena ramalange itellai tarawih atau tarwih. Ya. Apa ya tu witri ekang isaliwanna ulah ramalan engka, tahajud saliwanna ulah ramalan engka, hajat saliwanna ulah ramalan engka. Yang ada pada bulan Ramadan itu khusus adalah salat tarawih. Maka alangkah ruginya kita pura toni mallo duang 20 itana na tarima fallo dong attafung Allah Subhanahu wa taala ternyata makkumutommiro fale modeleta betuanna apa yang kita minta dari Allah nawareki fong Allah Subhanahu wa taala tapi de tatarima siwa madeceng make betuangi ibadata pada mui biasa ya miro bewa bedana nasabak matarawe ki si bawa mapuasa lainnya pada hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihan atau keistimewaan pada bulan Ramadan ini yaitu engkaki melaksanakan salat subuh secara berjamaah itu lebih banyak yang melakukan dibanding di luar bulan suci Ramadan. Ya. Bukan hanya karena engkau ceramah, tapi makumator biasa kebiasaan tadi. Ya koramalangi we mega yang biasanya hanya 2 sab menjadi 5 sab sampai 7 sab. Itu karena semangat beribadah. Tapi meskipun sholat subuh juga demikian, narapi pertengahan ular ramalang, pamula ni makurang. Itu kita sebagian. Naulai kue multazame de maga kue kumi onro lainnya. Padahal kelebihan daripada sholat subuh itu sangat banyak sekali. Gangkana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa kepada Allah selalu mengikutkan doa pada waktu subuh. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Puang pak barakai untuk umatku fi bukuriha pada waktu subuhnya sebelum terbit matahari. Nasabaya Nabi tak mallo doang tentu natarima fong Allah Subhanahu wa taala. Jadi nareko natarime fong Allah Subhanahu wa taala berarti berkah itu megalakde pada kesempatan ini. Jadi megalakde pada subuh hari ini. Sampai-sampai pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natedu anakna dengan Fatimah, Sayyidah Fatimah dengan begitu keras caranya. Agana pedangnya anakna, "Idza shallaitumul fajra." Nareko purano masum pajang pajaran. Purano masum paja subuh fala tanamu maka jangan matinro antala bi arzakikum gara-gara tinromu tu matu laba ya tu butuntu dalle nasabak kuni tu waktu subuh ibage dalle kuni tu waktu subuh ibage barakai dek paro ta cerita makana berbeda orang yang tidak tidur antara subuh sampai terbit matahari dengan orang yang tidur dari segi kesehatan. Bagi anda dokter Ero, ajak neta ceritai. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwa wa minal makruhi indas salaf. Di antara hal-hal yang makruh atau yang dibenci oleh orang-orang salaf, pandita-pandita riolota atau toriolota adalah an-naumu ba'da salatis subhi wa tulu'is syamsi. Tidur antara salat subuh sampai terbit matahari. Magin engkah fa innahu waqtun ghanimah kata beliau. Karena sesungguhnya antara salat subuh itu ke terbitnya matahari itu adalah waktu ganimah. Agak sewaktu ganimah, waktu keberuntungan. Jadi agi-agi yang lauku fong Allah Subhanahu wa taala, agi-agi kita usahakan pada waktu itu narengi keberuntungan fong Allah Subhanahu wa taala. Ya natugangkan na papasenna toriolota makkada nareko melo ko sugi na nareko melo ko makanja usahamu makanja dalekmu ketika berusaha nareko mesuk ko pole ribolai ajak lalu na kena ko pelak kesok. Dek na makkada teduki. Dek na makkada
angoto kit ajak lalu nak kena ko pelakeso makke betuang ajak na mompo pi matan nasoy napako kedo ya ko pabalu-balu ki ku pasae matan rep yesoy napaki lau ai na ala ni tawe nareko padara ki matan rep yesoy napaki joka dia na maita cau ni nasabak nambak metoni mata sok jadi mesti sebelumnya karena di sinilah waktu dibagi rezeki fa innahu waqtul ganimah karena waktu ini adalah waktu keberuntungan. Kemudian wa waktu nuzulil arzaq dan waktu subuh ini adalah waktu turunnya rezeki mak bagai-bagai dalai Mikail ya waktu he jadi andai kata kamu pi di matindro ya waktu he nak kendaki kita puasa nak kada yanu kami ga hadir yanu kai hadir yanu alpai ai jangan reng ya alpatomi. Ini dari segi urusan dunia. Kemudian wahulul barakah. Pada waktu ini wetunan apa tak bollo-bollo barakah from Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, agar nilai pahalanya untuk urusan akhirat tak? Yang pertama, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a. Nigi tahu mas sumpajang isya jamaatan mabere jama'i fa ka'anna maqama nisfal lail papada nareko ongkai motok masum paja sunnah unni apa mula pura isa nisfal lail si tengah unni de mana pul ya ko isa berjamaah wa man shalla subha fi jamaatin nah nigi tahu masum paja subuh fi jamaatin secara berjamaah faka'anna ma shallal laila kullah papada nareko ongkai masum paja subuh kullah masum paja peni kullah betuanna kullah mapa mula pura na tama unni letu tama subuh ya yaseng yamanenna wanni jadi pendapat pertama yang dimaksud dengan kullah adalah mapa mula tama mangaribi letu subuh. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan kullah di sini adalah pura masum pajang isa letu subuh. Tetai pul. Nilainya tetai pul. Cuma biasa banyak di antara kita apalagi kalau ada waktu-waktu tertentu tapan apalah lo bawa minta ya ros sumpajang subuh. Ada beberapa daerah ya kok malam 27 Ramadan matajeng agak sena Lailatul Qadar ya. Mau melakukan salat sunnah qadar biasalah dek mak doja mapamula pura mat tarawih mak doja masih kiri mangaji letu subuh letu tete telu letu manre subuh si sena pura manre subuh lisi matindro padahal ya supaya subuh wajib memang banyak pahalanya. Solat-solat sunnah yang kita lakukan pada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu banyak nilainya. Matandre apalana. Tapi tetap lebih tinggi nilainya nareko sumpah perlu. Nah sebab perlu asana. Ya. Nah sebab perlu asana. Nilainya tetap lebih tinggi. Bahkan di dalam Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalan beliau mengatakan bahwa manishtagalahu siapa orang yang disibukkan oleh fardun ibadah fardu betuanna sibui ibadah fardu anin nafli gangkanna tak kalupa dek nang ibadah sunnah betuanna sibuk mas sumpajang wajib dek nana sumpajang sunnah atau sibuk ima puasa wajib dek nana puasa sunnah magi nareko makiro fahuwa ma'zurun maka dia adalah orang yang mendapatkan uzur betuanna masih bisa dimaklumi ya kau engkau tahu dek nana sumpah sunnah gara-gara sibuk mas sumpah wajib na ya Allah napa tuju daripada sunnah yang penting purani mas sumpah jang agak senah mas sumpah loro tawe namu dek mai ale rawatibna misalkan makro. Kalau ada yang seperti itu fahuwa ma'zur itu masih dimaafkan
Karena masih ma'zur, masih ada uzurnya. Nah, sebab yang dia lakukan sehingga dia meninggalkan ibadah sunnah adalah ibadah wajib. Akan tetapi sebaliknya, manishtagalahu an-naflu anil fardi. Siapa yang disibukkan oleh ibadah-ibadah sunnah, gangkan tak kalupai untuk melakukan ibadah-ibadah wajib atau ibadah-ibadah fardu, fahuwa magrurun. Maka dia adalah orang yang tertipu. Betuana tertipu, nah harapi egana ro appalanna ibadah-ibadah sunnah, ternyata dia naruntui nasabah pokok ede gagah. Karena kata beliau, dia adalah orang yang magrur, tertipu dengan banyaknya pahala-pahala yang dijanjikan. Egana appalanna masumpaya tahajud, egana appalanna masumpayang haja, egana appalanna masumpaya tarawih misalkan 20 rakaat, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran sesena subuh, dia nak mau masumpaya subuh. Bahwa magrur, dia tertipu dengan banyaknya pahala, akan tetapi dia naruntuk ya ro agagai nasabak pokok elenyai. Nasabak fungsi menurut Imam Nawawi, fungsi daripada solat sunnah atau ibadah sunnah yang kita lakukan itu adalah penambal. Agak sepenambal. Tani ada na pokok. Barai baju, pakai atta ya, baju tai. Seboi, ya kak baju tai ibadah fardu ya. Seboi ya baju tai. Supaya sempurna ipa membaju tak suku ipa membaju tak itambal li. Malah kipat tambala. Wedding eropat tambala na kai masempo. Ya rega kai suli, berarti kai suli mega ega ro apalan supaya sunnah nah. Napai tambal. Itulah fungsi daripada salat sunnah. Penambal. Jadi tanya ya pokok. Tapi dia tahu di maka dah ya supaya perlu bawan na balik aja nama supaya sunnah aja nalo tarawih nasabah sunnah tomi deh. Mas supaya tarawih ki makanja, apalagi nareko ibadah wajib tetap kita lakukan. Nah esengnya wajib nareko di jamai ya madosa ki, macalla ki fong Allah Subhanahu wa taala. Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Esengnya wajib yakko ijamai narengnya pala fong Allah taala, tapi nareko isalai macalla ki fong Allah Subhanahu wa taala. Yakko sunnah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Iarenya pala nareko najamai sunnah, tapi dia dicallai nareko nasalai. Andai kata misalkan dia dijamai sunnah, dia to na marigaga, tapi jangan mengatakan maka dia na marigaga karena dia tarijama. Ini kesempatan kita pada bulan Ramadan. Standar pahala di luar bulan Ramadan itu adalah 10 kali lipat. Standar pahalana. Tapi ilalanna ular ramalana sepung Allah Subhanahu wa taala tudha'afu min ashrin ila 700 dhifin. Napalicung apalan na fong Allah Subhanahu wa taala mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi ini yang pertama. Maksimalkan ibadah wajib kita dan jangan dilupakan ibadah sunnah kita. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ada seorang sahabat yang bernama Sulaiman. Ya Sulaiman radhiyallahu anhu masuk sampai subuh. Dan karena pernah satu subuh dia gagah, lenjai. Giling ipanglut ta Umar, ke Sulaiman dia gagah. Nah sebab penasaran ni, ya tu nabita pada masa sahabat, pada masa tabiin, ya tu biasa narekong katau dia na hadir masuk supaya sunnah, masuk supaya subuh maseleng itaw eh. Magi nang kamaseleng, maka deng karo kapang masalah ro kasi. Malase ro kapang apa dega masuk supaya subuh. Apa supaya subuh mi bawang, di marwa lain ka majamai. Ya. Gangkanna karena Sulaiman tidak hadir, ya ro pangulut ta Umar, loy na sapa bolana. Kebetulan ya ro bolana Sulaiman, dia berada di antara Masjid Nabawi dengan Pasae. Ya, jadi gangkanna lokani bolana si runtu si baindona. Maka dai pangulut ta Umar bin Khattab, tege Sulaiman usapai onna subunna de witai, de uruntui. Aga na sengindona, maka de indona anu ya Amiral Mukminin. Sibu ikasi. Mata kola dai pure wenni moto masuk pajak tahajud gangkan liwat tekona de na sempa masuk pajak subuh. Aga na sepanguluta Umar bin Khattab, maka dia panguluta Umar bin Khattab andai kata na sengia ya tu
Andai kata iya ya tu ya kau wisemetoni maka dan areko moto ka masuk paja tahajud de ule moto masuk paja subuh ule bira de woto masuk paja tahajud. Nasa panguluta Umar bin Khattab. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Basyiril masya'in fi zulmi ilal masajidi bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan berita gembira al masya'in kepada orang yang melakukan perjalanan ilal masajidi ke masjid-masjid fi zulmi pada waktu gelap. Berarti nareko makkana nabi ta fi zulmi berarti yang dimaksud adalah salat isya dengan salat subuh. Apa makalah memupi? Aga berita gembira nana senabita bin nurit tammi yaumal qiyamah, ya rengi cahaya yang sempurna pada hari kemudian. Diberikan cahaya yang sempurna pada hari kemudian. Dan karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Kata makada asanna Thauban. Ya Sya'ban atau Thauban, dia punya kebiasaan masuk pajak sebelah kanan sudut masjid. Ya ko masuk pajak subuh. Jadi ya Thauban atau Sya'ban engka meton ron nak kuro mecapak na masjid. Sudut kanan. Ya Thauban sahabat yang paling jauh rumahnya dari masjid. Watunna hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Yaro kaum muhajirin pada saat itu me'bui bola mak depe ku Masjid Nabawi. Magi nangka mak depe ku Masjid Nabawi na sabab meloi narapi aro berjamaah. Aro berjamaah na lelu. Gang karena semua sahabat muhajirin pada saat itu me'bu bola na pak depe bolana ku Masjid. Ternyata hal yang berbeda dilakukan oleh Sya'ban atau Thauban. Apa yang dilakukan oleh Sya'ban? Alena na taro tosi mabela bolana. Na taro mabela. Kucapak na Madinah na taro. Gangkan na Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat mantan pendeta. Elok kena padang Sya'ban. Kata Sya'ban, magatosi tahu apa depek mana ngi bola anak ku masjid na sabab mele mak berjama ku Masjid Nabawi iko mu taro tosi ma bela bolamu. Apa jawabannya Sya'ban? Maka dia Sya'ban, alasaku upabelai bolaku pole ku masjid na sabab saya ingin mendapatkan pahala langka yang banyak. Apa pada mabela bolaku pada mega jongka ku loka ku masjid. Dan itu dilakukan oleh Sya'ban de nengkana sekai, de nengkana ketinggalan solat subuh berjamaah. Padahal rumahnya itu jauh. Mabela bolana. Dan selalu berada di sebelah kanan. Pernah suatu ketika di sebuah subuh engkani Nabi tak melo mentaji imam subuh. Giling Nabi tak, eloi kama tahu ya napa dangi, pak bangeng aja jalan muka kamu. Tajang Sya'ban apa dek pintu gagariai apa tentara lena kongkai, puro main sudutna masih gaya monro. Akhirnya Sya'ban ini ditunggu oleh Nabi dan jamaah. Tapi nasabah mawat tuni, macawe ini mompok matan nasoe. Maka Nabi tak masuk pajabawan ni kamat ni. Akhirnya kamat. Pura masuk pajan Nabi tak gilingi ku jamaah. Makutana makadang kaniga Sya'ban, maka dia jamaah dia pigaga ya Rasulullah, dia belum datang ya Rasul. Maka dia Nabi tak iga misangi bolana. Engkau saya di sahabat mate maka dah saya ya Rasul bisa bolana. Cuma mabela. Maka dai agasana Nabi tak maga belana perjalanan 2 jam dari Masjid Nabawi. Maka dia mabela tongan. Tapi karena Nabi tak sangat perhatian kepada umatnya, perhatian kepada sahabatnya, gangkana maka dia Nabi tak antara kalau kakuro. Jadi Nabi datang ke rumahnya Sya'ban. Elek mani naletu.
Siruntu si babainena. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam tegelak kaimu. Maka dia benena, ya Rasulullah, like kaiku lele ni ripam masena fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma engkau elok waktu tanang ya Rasul. Maka dia benena, elok kam aku tanang ya Rasulullah. Maka dia Nabi ta angka elok waktu tanang. Maka dia benena, ya rolak kaiku watunna mate gora-gorai, watunna melok mate, watunna sakarat tuli gora ya Rasul. Maka dia Nabi ta aga na gorang. Maka dia lakai kuwatunna sakarat. Maka dah yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Magina dek nama bela pak. Kemudian yang kedua, magina tania barue. Yang ketiga, magina tania yamaneng. Jadi engkau telu na goras sabar watunna sakarat. Sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat gore maka dah, we puang magi nadek nama bela pak. Puang magi tania barue puang. Puang magi natanya yang maneng. Ini ditanyakan kepada Rasul. Aga maksudnya ya Rasul gora-gora lakaiku pada ya roh. Dan karena menurut kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam napa mappe bali Nabi ta. Na pedangi bedena Syaban maka dah ya tu si tonget-tongenna lakaimu watunna sakarat naitai onronna kusuruga. Maka itu Nabi ta la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah wa la yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu finnar. Dek tu na mesuk nyawana ya tu tomata pegang kana naite onronna kusuruga. Wa la yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu finnar. Dek tu na mesuk nyawane tu to kafire gang kana naite onronna ku neraka. Ialah kaimu pitayang onronna kusuruga. Aga maksudna ya Rasul. Maksudna rosaban gorana yang pertama maka dah magina dek na lebih mabela. Kenapa tidak lebih jauh? Betuan na magina siku bi bola aku jarak na bola aku boleh masih gi gana pare apal aku roh melangkah selama 2 jam itu dari rumah ke Masjid Nabawi. Magi tenna mabela po taro bola aku magi nak kumi capa na Madinah tenai saliwen na Madinah utaro. Yang kedua ya tu nagora Syaban maka dah magina tania barue nasaba watunna mesuk poleri bolai maka cek tawe gangkan nama pakai 2 jike set di jike baru na taroi laleng jike malaunge na taroi saliweng nasabakan na kenne matu debu jadi malaunge na taroi saliweng. Ternyata di perjalanan itu engkau to kasiasi kedinginan hampir mati. Nah tolong ya tawe nalai jike malaunna apa isaliwang imonro narengi aro tau makece to kasiasi makece kai ta pake he supaya dek ta makece tetei na pake ro barue gangkana makeda ande kata ma barue betuan na ande kata ma barue beryang naliwo pegana apalana daripada ya. Kemudian yang ketiga, pernah suatu ketika Syaban karena musim dingin minungi susu napa berangka susu pelah. Tiba-tiba engkau kekasiasi riolo bolana. We kasih retoka kasih madek kakak nareng. We nak ko ware manang ya aga winung ya. Terpaksa na bage ibagi 2 pale. Nareng ito kasih si tengah alena minung si tengah. Ya narona ita palan nagangkana makeda ande kata ya manang. Ande kata ware manang ni. Mesti lebih ega pa apalaku. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Nanti di hari kemudian orang-orang yang berjalan pada waktu malam, pada waktu gelap, berarti sumpah Isa atau sumpah subuh ilal masajid ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti di hari kemudian dia akan diberikan hadiah bin nurit tam yaumal qiyamah. Gangkanna Rasulullah SAW itu ketika lo mesuk na salai bolana, ya kalau lo masuk bayar subuh atau masuk payang Isa tulina bacai Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura ya. Kemudian waj'al min khalfini nura khalfani nura wa min imami nura rimun riku si bawar yoloku aretoy cahaya puang waj'al min fauki nura pantaji coy cahaya pole riaseku puang
Wa min tahti nura, dan cahaya dari bawah saya ya Allah. Allahumma atini nura, puang arenga cahaya dalam perjalanan saya menuju ke masjid. Inilah doa yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan ketika hendak keluar ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian hadis selanjutnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man sallal bardaini, nigi tahu mas sumpajang bardain, dua waktu dingin. Berarti yang maksud ya bardain adalah waktu asara siba waktu subuh. Nah, sebab ku asara ima pamula ni makece, subuh makuto magasana waktu yang masih dingin. Agana Nabi ta man sallal bardaini, nigi tahu mas sumpajang asara siba mas sumpajang subuh, dakhalal jannah, mesti tamai surga. Mesti sampai surga. Dan ini keistimewaannya, solat subuh ini bukan hanya surga saja, tapi ada yang lebih hebat dari surga. Dan karena Jarir bin Abdullah pura tudang si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam bulan purnama dengan beberapa sahabat. Maka naita bulan purnama maka da mana sahabat kanjak pagau lenge malebu de gaga halangi. Malebu rita pul yang kita lihat. Tidak ada yang halangi. Tapa mete Nabi tak maka da elok ko si runtuk si bau puammu matu de gaga halangi ko. Si bau Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat elok la ada ki ya Rasul. Jadi bukan hanya surga yang engkau dapatkan, tapi kamu mampu bertemu dengan Allah di dalam surga. Dan karena sahabat bertanya, "Pikuge carana ya Rasulullah?" Agana Nabi ta, "Fa in istata'tum alla tuglabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubis syams." Nareko mulemua sakbara bertahan manenungek ko mapua magasana masum paja subuh si bawa mas sumpaya ngasara berjamaah de neng kamu sekai faf'alu jamani si runtuk atau si bapuamu. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita yang menenung sumpajang subutta. Kemudian selanjutnya pada salat subuh ini ada satu yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh salat yang lain, yang itu sumpah sunnah. Maka dia Nabi ta rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Duan rakang sumpah sunnah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih makanjai daripada dunia dengan isinya. Jadi gangkana narekongka atau mapahang antara memilih lokka pasae magati dibanding agasana monro masum paja subuh yolo masum paja sunnah subuh napa masum paja subuh napa berangka, maka dia akan hadir dulu di masjid. Nah sebab mega mupa surah-surah seletak napa tetepa napa setengah na 5 engkani ku pasae magi nengka kaplinge onronge apa nareko terlambaki de gage runtu lo itala barangnya, akhirnya salat subuhnya ketinggalan. Padahal andai kata napahangi hadis ini dan mengamalkan hadis ini, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, duan rakan riolona pak jarenge, betuanna riolona sumpah subuh. Khairun minad dunya, lebih daripada dunia ini dan segala isinya, mesti masuk paja subuh yolo. Mesti magati engkaku masigi masuk paja sunnah yolo napa melaksanakan solat subuh secara berjamaah karena nilainya lebih tinggi dari dunia ini dan segala macam isinya. Jadi ya tu pas sumpah subuh itu dia gaga tu tokasiasi dia gaga. Coba gare sapa ki gare pas sumpah subuh kasiasi dia gaga. Namun to biasa mi jamanna. Pabalu-balu biasa mi ikut. Pas sapa bale mi ikut salok-salok Tapi rajin salat subuh mesti dia nak kasiasi. Mesti engkanan re. Magi engkana sebab memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi zimmatillah. Igin to masuk pada subuh fi jamaatin secara berjamaah fi zimmatillah, maka dia berada dalam
Allah. Betuan lindungan dari segi kesehatannya, lindungan dari makanannya, lindungan dari hal-hal yang dapat membuat mudarat bagi dirinya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan seperti itu. Jadi gaga tu pas sumpah subuh kasiasi, meskipun jama-jamanna biasa mi. Bahkan engkau tu iritan, kana jama tayarona. Tuling kamu itu aku masih ge masuk sumpah subuh na de to, magawita na mala kada aga jamanna tapi makan ja toma tu atung alinona. Barakah na yaro sumpah subuh. Nah sabab Nabi tak malo doang. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Pak barakai umatku puang pada waktu subuhnya itu. Karena ketika hadir maka mak barakah, baik itu urusan dunia kita, kesehatan termasuk urusan akhirat. Nampak barakah ifong Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan daripada salat sunnah ini, salat sunnah fajar ini, satu-satunya salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Karena maka dia pangulut Aisyah, iana tu sumpah jak 2 rakaat riolona subuh itu dia nang kana selain Nabi tak. Sampai-sampai ketika Nabi melakukan safar, ketika Nabi melakukan peperangan, ya kok sumpah jang loro safar loro mi bawang, bahkan napa si jamak lolong asara, mangaribi napa si jamak lolong isya. Tapi giliran salat subuh engka sumpah jak sunat na Nabi tak. Dan kena salah. Ya rawatibna loroe kabliana ba'diana rawatibna agasana mangaribi rawatibnya isae. Terkadang nasalai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanan atau dalam keadaan perang. Tapi rawatibna subuhe dia kena salai Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa istimewanya salat sunnah pada waktu subuh itu. Karena memang salat subuh ini ada keistimewaan yang berbeda dibanding dengan salat-salat yang lain. Keistimewaan yang pertama, yaitu sumpah subuh kan salat yang pertama diwajibkan kepada kita. Jadi yaitu sumpah jataka wajib biasa 2 mi. Sumpah subuh si bawah sumpah jang waktu asara bil gadati wal asyi, rakaatani bil gadat, rakaatani bil asyi. 2 rakang waktu subuh waktu ele, 2 rakaat waktu asara. Makumiro biasa sumpah jang. Setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Jadi genap 5 waktu, yang sebelumnya hanya 2 waktu. Subuh misi bawah, asara masing-masing 2 rakaat. Sisana pura Isra Mi'raj mentaji 5 rakaat. Ternyata setelah peristiwa Isra Mi'raj ini, ya asarae berubah mentaji 4. Subuh tetei 2. Subuh tidak berubah. Tetei makro 2. Itu keistimewaan dari salat subuh. Peristiwa Isra Mi'raj ada tambahan dan ada perubahan. Ternyata yang tidak berubah adalah salat subuh. Tetei 2 rakaat. Kemudian yang kedua, dari azan subuh itu berbeda dengan azan yang lain. Engka as-salatu khairum minan naum. Ya kok mas supaya ngasaraki ibaca ya roh apa makadaki mega tomatin roh mas supaya ngasar atau itu mega tomatin reso tapagoraki makada salatu khairum minan naum kamana masyarakat makadaiga mak ban mak dongo lada mesti nasapa tahun naigang ngare tau ya natania subuh ya asara ya kan kata tu pahang makadaka pada fungsi nah ya roh kam makadai bilal as-salatu khairum minan naum. Nah sabab matinro tero wetue. Nama kuko mega to matinro pura loro letu asara apalagi mapuasai. Ai baca to ya as-salatu khairum minan naum mesti nasapa ki masyarakat. Ketika to si to madongo-dongo ya. Dan ini hanya ada pada salat subuh. Tidak ada pada salat yang lain. Kemudian yang ketiga, pada salat subuh itu ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi. Standarnya tu nareko puraki mas sumpajang baca subhanallah 33 kali paling ponco ero standar itu baca alhamdulillah 33 kali baca Allahu Akbar 33 kali itu standar yang diajarkan oleh Nabi setelah kita selesai salat. Tapi khusus untuk salat subuh
khusus untuk salat subuh. Nafak guru kita bitta maka dan nareko supaya subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Magi nareko ibaca rok ke-10 pada waktu subuh nasa nabitta. Nak dampengi dosa tak fung Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Kemudian nak naretoi apalang kebaikan puang Allah Subhanahu wa taala 10 kepada kita dan derajat kita diangkat oleh Allah 10 kali lipat. Ya kau baca ero. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai 10. Hadis itu untuk subuh. Tapi terkadang kita juga pakai untuk maghrib. Magi narak pakai untuk maghrib saleh gak? Dena salah. Apa kita dapat pahalanya? Sama pahalanya. Meskipun zikir ini, doa ini diajarkan oleh Nabi untuk waktu subuh. Tapi narak pakai maghribi juga tidak ada masalah. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma ajirni minan nar. Baca narak subuh ke pitu. Maka kita akan terbebas, terhalang, bahkan asap-asapna ya neraka dia taruntui. Pella-pellana ya neraka kita tidak pernah rasakan. Ya kau baca ya roh, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar setelah melaksanakan salat subuh. Apakah itu nanti dilakukan secara berjamaah ataukah dilakukan secara sendiri-sendiri? Kemudian selanjutnya keistimewaan salat subuh daripada salat yang lain yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam nasuroki nareko sumpah lain aja nama italade. Konco-koncori ni. Iqra umata yassara minal Quran. Baca tonia tu malomoe. Aja nama sus salat mu baca. Yang biasa-biasa saja, sederhana. Yaitu Nabi aku masuk sampai maghribi dia nama ita. Masuk sampai yang isa dia itu nama ita Nabi ta. Iya, may tangi lorona na isana Nabi ta. Yang lama Nabi itu khususkan itu pada waktu salat subuh. Karena Ibnu Abbas mengatakan terkadang Nabi itu mengambil ayat pada salat subuh 60 ayat, bahkan terkadang 100 ayat. Itana ya roh. Nabi ta masumpah aja nareko masumpah ya subuh. Ya. Jadi salat subuh ini dikhususkan panjang. Ya kok sumpah jam maghribi aja Nabi talade. Lumayan ya roh kuliah si bawah al-ikhlas. Napalak mana to tawe betuanna nareko tasalaki kapat tuju aki di munri yakko koral lompo yala tapasalaki monro ni koro kan angka cerita itu tete siaga ya depadi depa ada angka cerita maku tapi cerita warung kopi yang kaimang ya ro imang ngenako isai andalan nawatini. Pokoknya na isa watini hanala. Si sana pura mata kabere kemana na anak muda ikuro imunri. Jaro biasa mak deker-deker menret mas supaya ngisa. Nah baca nih fa imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gora mana anak muda imunri. Maka dah watini si. Ya he fa imam tersinggungi. Nah sekafa digafal aku lainnya. Nah baca inna fi khalqis samawati wal ard inna fi khalqis samawati wal ard dega sambungi munri inna fi khalqis samawati wal ardi wat tini waz zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin maginangka nasabai sure baca malomoi na baca toy masusai na de na palai gangkan natasalai akhirnya kembali kepada watini. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada bacaan khusus pada salat subuh yang tidak dimiliki oleh salat yang lain. Ya ko ni subuh Jumat itu. Agak sana as-sajadah si bawah al-insan. Kemudian keistimewaan sampai subuh itu dia oleh kasar. Dia oleh jamak. Ya koloro wedding ijama weditoi kasar si bawa sarai. Ya ko maghribi dek non le kasrang tapi wedding ijama si bawa isai.
Isai wak ding ijama, wak ding kasrang. Tapi subuh dek nolai ijama, dek nolai kasrang. Hebat betul sumpah jas subuh. Kemudian terakhirnya satu hadis maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal gada tani gini kita masuk pajang subuh fi jama'atin, dilakukan secara berjamaah, thumma qa'ada, kemudian tudangi cinampe, yazkurullaha, masikri lorifong Allah SWT, ya masikri ya dek nama kada subhanallah bawang. Termasuk pengajian seperti ini, pengkajian agama itu juga termasuk zikir kepada Allah. Termasuk yang kita lakukan ini adalah zikir. Hatta tatlu asyamsu, gangkanna mompok matanna esoy. Thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu, maka dia diberikan pahala oleh Allah ka ajri hajjatin, papada pahalana haji, wa umratin, si bawa pahalana umrai, tamatan sempurna. Ketelu na ulangi Nabi tak makada sempurna apalanna haji umrai, sempurna apalanna haji umrai, sempurna apalanna haji umrai. Nareka kaki masuk pada subuh berjamaah, kemudian tudangi mari ngeral lorifong Allah subhanahu wa ta'ala, masikiri lorifong Allah subhanahu wa ta'ala, napapura ramatu masuk pada sunnah kiduan rakang, maka depan ditata salat sunnah yang dimaksud adalah salat sunnah isyraq, pada waktu suruk, pada waktu terbit agak sena matahari. Tak bagi pendapat pandita maka dah yang mutommaro israk, yang mutommaro duha. Cuma israk pada awal waktu matahari setinggi tombak. Ya kok duha melampai waktunya. Dan inilah yang kita dapatkan. Nah kau engkai mati ijamah ya roh agagae, maka kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah tammatan nasa Nabi tak sempurna. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.